Siapa ya Pattimura itu? Apa yang dia lakukan dalam melawan penjajahan kolonial Belanda? Itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Video bagaimana Pattimura melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Kita tahu Pattimura berasal dari Maluku, di mana pada waktu itu di Maluku pernah dikuasai oleh Inggris. Jadi kalau kalian lupa bahwa Hindia Belanda pernah dikuasai oleh Inggris, silahkan cek di link di atas. Setelah Inggris itu akhirnya dikembalikan lagi ke Belanda. Inggris pada saat pemerintahan Raffles itu membuat beberapa kebijakan yang itu menguntungkan bagi rakyat Maluku. Misal, Inggris itu bersedia untuk membayar hasil bumi. Kalau di era sebelumnya, era VOC, bisa dibilang VOC ini hampir tidak mau membayar. Dia berlaku semena-mena. Kalaupun dia membayar, itu juga sesuka hati mereka harga yang ditawarkan. Kemudian yang kedua adalah kerja rodi juga dikurangi pada masa Raffles ini. Dan yang ketiga, para pemuda Maluku itu diberi kesempatan untuk bekerja pada dinas angkatan perang di Inggris. Lumayan kan? Jadi diajari perang, tentu saja militer. Setelah pemerintahan Inggris digantikan oleh Belanda lagi, kalau kalian masih ingat itu di tahun 1816, keadaan mulai berubah. Kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat oleh VOC pada masa dulu kembali dilakukan. Apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Belanda ini? Satu, monopoli perdagangan itu kembali diperketat. Setelah sebelumnya mau dibayar hasil buminya, ini enggak. Jadi segala sesuatunya harus mengikuti aturan dari Belanda. Kemudian yang kedua, kewajiban kerja paksa lagi. Kemudian menyerahkan ikan asin, kemudian kopi, dan juga dendeng kepada Belanda. Tiga, adanya desas-desus bahwa guru akan diberhentikan. Guru ya, untuk melakukan penghematan anggaran keuangan. Karena kan ini kan dibiayai oleh pemerintah kolonial. Kemudian yang keempat juga, para pemuda Maluku akan dikumpulkan untuk menjadi tentara Belanda di luar Maluku. Kemudian faktor yang terakhir juga karena adanya tindakan sewenang-wenang dari residen Saparua. Dia bertindak sangat arogan. Contoh tindakan sewenang-wenangnya itu gimana sih? Misal nih, Belanda itu dia pesan kapal. Dia pesan kapal, begitu kapal sudah jadi, si residennya itu dikasih kapal. Residennya itu kan namanya Vandenberg tuh. Jadi begitu kapal sudah jadi diberikan ke Belanda, ternyata nggak mau dibayar, ya rugi dong. Nah itu kan berarti kan tindakan yang seenaknya sendiri, tidak menghargai orang, misalnya seperti itu. Akhirnya para masyarakat Maluku ini, orang-orang pentingnya melakukan pertemuan. Pertemuan yang pertama dilakukan di Pulau Haruku, pulau yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, beragama Islam. Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Pulau Saparua yang mayoritasnya agama Kristen. Kita bisa menarik kesimpulan, kenapa kok dari pulau-pulau yang awalnya mayoritas Islam, mayoritas Kristen ini, kalau dari saya, analisis saya itu menunjukkan bahwa mereka itu pengen bersatu. Tidak hanya Islam saja, Kristen saja dalam melawan Belanda, tetapi semua golongan bersatu untuk melawan tindakan sewenang-wenang dari Belanda.
Dari pertemuan di dua tempat tadi, akhirnya diambil kesimpulan bahwa Maluku itu tidak pengen terus-menerus menderita dan ada di bawah kesewenang-wenangan dari Belanda. Jadi harus melakukan perlawanan. Tokoh yang dipilih untuk melakukan perlawanan ini adalah Thomas Matulesi, atau kita kenal dengan Pattimura. Kenapa tokoh si Pattimura ini yang dipilih? Karena dia pada masa Inggris itu sudah pernah kerja di Dinas Angkatan Perang. Setidaknya dia punya pengalaman militer dalam peperangan seperti itu. Jadi itu pasti akan berguna pada saat melawan Belanda nanti. Nah, tindakan yang dilakukan oleh pasukan Pattimura ini apa? Yang pertama adalah dia langsung menyerang dan menghancurkan kapal-kapal Belanda yang ada di pelabuhan. Kemudian juga menyerang dan menguasai benteng Dustede. Nah, penguasaan benteng Dustede ini membuat Belanda itu kewalahan. Belanda pada awalnya dia mendatangkan pasukan dari Ambon di bawah pimpinannya Mayor Bejes, ya, untuk menguasai benteng Dustede lagi. Tetapi ternyata mengalami kegagalan. Kemudian Pattimura itu mencoba untuk menguasai benteng Selandia, tapi ternyata mengalami kegagalan karena Belanda ini sudah mulai terdesak. Dia menawarkan perundingan dengan Pattimura, tapi tidak tercapai kata sepakat untuk melakukan perundingan, sehingga akhirnya Belanda itu mendatangkan pasukan besar terutama dari Batavia untuk menyerang benteng Dustede. Dan di tahun 1817 itu benteng Dustede berhasil dikuasai. Pattimura gimana nasibnya? Dia melarikan diri, dia meloloskan diri dan melakukan peperangan secara gerilya. Nah, Belanda itu akhirnya berpikir gimana caranya supaya bisa nangkap Pattimura ini. Buatlah suatu sayembara. Barang siapa yang berhasil menangkap Pattimura, itu baik hidup ataupun mati, ya, itu akan diberikan hadiah 1000 gulden. Setelah kurang lebih hampir 6 bulan, akhirnya Pattimura itu berhasil ditangkap. Itu karena ada informan atau istilahnya orang yang berkhianat, namanya Raja Boi. Dia berkhianat untuk memberitahukan posisi dari Pattimura ini, sehingga pada akhirnya di tanggal 16 Desember 1817 Pattimura dihukum gantung di alun-alun Ambon. Sementara para pengikutnya yang lain seperti Christina Martha Tiahahu dan 39 orang yang lain itu akan dibawa ke Jawa untuk dijadikan pekerja rodi. Tetapi selama di atas kapal dalam perjalanan ke Jawa, ternyata Christina Martha Tiahahu ini jatuh sakit. Jatuh sakit karena dia itu memang tidak mau makan. Dia mogok makan seperti itu, sehingga dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Dan jenazahnya itu akhirnya dibuang ke laut. Tewasnya Christina Martha Tiahahu dan juga Pattimura itu mengakhiri perlawanan Maluku terhadap Belanda. Jika kalian ada yang tidak jelas, kalian bisa bertanya di kolom komentar ini, nanti saya akan menjawab. Saksikan saya di video-video selanjutnya.